Pikirnya Iman itu burung, ternyata ketemu ular. Saya bingung di situ. Wah, ini nih burung hitam, matanya merah, ada titik hitamnya lagi di dalam senteran baterai itu. Burung apa namanya? Saya menjerit, manggil-manggil Iman. Man, dengar saya nggak, Man? Saya kebingungan, ditambah lagi kebingungan lagi. Mencium aroma wewangian. Ada beberapa sosok mendatangi saya, berpakaian seperti kerajaan, layaknya seorang prajurit kerajaan. Assalamualaikum wahai makhluk Allah. Dia tidak menjawab, dia tidak menolak. Saya tambah kebingungan. Ya Allah, ini gimana? Saya mencoba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Jampan. Dan saya akan mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, mau subscribe-nya demi kelangsungan video ini. Dan perlu diingat, jam tayang channel Melihat Malam tayang pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya yang dimana saya waktu itu lagi seneng burung kicau. Baiklah, nah saya mulai ceritanya. Pada tahun 2004, waktu itu saya digandrungi rasa suka terhadap merdunya kicauan burung. Tampaknya kalau pagi mendengarkan suara burung enak banget. Waktu itu saya mencoba main ke rumah teman, salah satu teman saya, yaitu namanya Iman. Dia penjual burung kicau, atau disebutnya di sini burung ocehan. Waktu itu ramainya burung anis batak atau anis merah. Singkat cerita, saya main ke rumah Iman. Saya datang ke rumah Iman. Di situ digantang burung-burung kicau banyak. Saya tertarik sama burung anis merah atau anis bata itu. Karena udah berkicau, udah bener-bener panasnya, dia bisa kayak orang mabok. Teler disebutnya. Cacat, goyang kepalanya sembari ekornya membuka. Seneng banget ngedengernya tuh. Dan melihat gayanya itu merupakan satu daya tarik tersendiri. Sehingga saya menanya pada Iman, karena dia juga sering dapat burung tuh, dia sempat menjaring ataupun mencari sendiri ke sumber-sumber di mana ada burung yang dicari, kayak kacer, kayak toet, atau namanya apa sih itu burung pemangsa tuh, sebutnya toet, pentet gitu ya. Terus cacing, ini jalak cacing atau jalak suren. Dia sempat memamerkan semua kepada saya. Ini Bang yang dapat tangkapan saya. Ini udah dapat 1 bulan sama saya, dipelihara, dirawat, dan sudah berkicau, sudah normal kembali, nggak stres. Ini yang jalak cacing, ini yang kacer. Cakep-cakep, suaranya merdu banget, enak. Seneng hati itu. Akhirnya saya nanya ke Man, untuk menambah pemasukan,
tampaknya lumayan juga ya mainan burung ya, untungnya kayaknya gede ya. Ya untung gede sih kalau cari sendiri. Terus kalau untungnya lagi mendapatkan burung yang piawai, kalau dilombakan juara. Nah kebetulan kalau anis merah atau anis bata itu banyaknya itu di wilayah Jawa Barat yang paling bagus-bagus, khususnya wilayah Kuningan. Kalau burung beranjangan itu di wilayah Beber, jadi Kuningan sekitarnya lah. Nah terus gimana man caranya man? Saya juga pengen sih, kan kamu udah biasa ya, sedikit banyaknya kamu berpengalaman, sering menangkapin burung, bisa dirawat, bisa dijual, dapat untung banyak. Ya, saya juga pengen man. Boleh pang, nggak apa-apa. Kalau memang kamu nggak mau nggak tahu malu atau apa ya, kita kan nggak mencuri. Tapi syaratnya satu, nggak boleh merusak lingkungan. Maksudnya gimana? Kita nanti itu datang nih ke bukit-bukit yang dimana di tempat istilahnya tuh sarang-sarang burung itu untuk berkembang biak. Tapi jangan diambil anaknya, cukup induknya saja, kasihan habitat nantinya punah. Coba kalau semuanya kita ambil semua, kan pasti habis. Ekosistem gimana? Ya juga sih man ya. Lebih cepat indukan. Yang induk ini bisa cepat, namanya tuh udah berkicau, nggak nunggu lama-lama. Jadi biar istilahnya tuh terjual juga cepat. Karena kan orang beli tuh mau denger kicauannya, kemerdunya kicauan. Kira-kira kapan man kamu mau mencari burung lagi? Kebetulan saya sendiri ini pengen berangkat bang, rencananya sih. Saya udah janji sama temen yang dari Kuningan, temennya dari Kuningan nih, mau mencari bareng. Kebetulan di daerah Sagarahiang itu banyak burung anis merah. Waduh, Sagarahiang, daerah mana itu? Sekitar wilayah Dharma, daerah kecamatan Dharma tuh Sagarahiang tuh. Saya nggak tahu man, pokoknya saya ikut aja lah andil, ikut burung lah, gimana kamu lah, yang namanya juga gerbong ikut lokomotif aja gimana. Oke kalau gitu, singkat cerita, Iman menelpon temennya janjian yang di Kuningan itu. Akhirnya sesuai dengan perjanjian ataupun janji-janji yang diucapkan oleh Iman, saya dan Iman mempersiapkan peralatan-peralatan yang harus dibawa sehingga berangkat ke sana naik motor. Akhirnya saya bawa jaring, bawa apa, dimasukin ke satu rangsel, baik senter, ya segala macam lah, pisau atau belati ya, terus tali. Karena saya nggak ngerti, ya manut aja, suruh ikat-ikat segala macam, masukin, ya udah berangkatlah saya sama Iman. Dan pada sampai tempat yang dituju dalam perjanjian pertemuan dengan temannya Iman, namanya Yayan, yang ada di Kuningan. Akhirnya kita bertiga berangkat ke lokasi. Waktu itu kurang lebih mendekati senja ya. Karena biasanya tuh kalau menjaring tuh paling bagus tuh mau mendekati senja, kata Iman. Nanti malamnya tinggal nangkepin aja, kalau dia terbang kena ke jaring, tersangkut, jadi bisa diambil dan nggak melukai gitu. Ya saya manut aja karena nggak ngerti. Motor disimpan di salah satu warga, yaitu di warung, sembari dititipkan. Karena kesana itu ke Sagarahiang tidak bisa pakai kendaraan bermotor, naik bukit. Saya ngikutin aja. Sudah waktunya teman, ini istirahat, capek nih, karena banyak, agak curam juga ya, jalan tuh licin, masih setapak jalan itu karena di bukitan. Ya saya manut aja udah, bang tolong itu jaring dikeluarin yang di
rangsel itu kita siap bentang. Itu di salah satunya di situ ada pohon bambu. Biasanya indukan itu akan lari ke pohon bambu karena dia menyayang ataupun dia bersarang nih di sana. Oh gitu ya man. Ya udah kita kepung aja pakai ini. Ya nanti kita uprak-uprak. Maksudnya gimana? Kita cotek-cotek biar burung itu nantinya terbang nabrak ke jaring. Oh ya sudah. Saya nurut aja udah. Pasanglah jaring sesuai dengan instruksinya Iman. Dari ujung ke ujung sampai atas, bawah, ukuran semua sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Iman. Nah Yayan begitu mengikuti juga. Karena dalam satu dapuran ini bambu nih, itu dikepung 2 titik, 2 jaring. Akhirnya selesai juga. Terdengar suara azan sayup-sayup pada saat selesainya memasang jaring itu. Ternyata sudah masuk maghrib. Waduh ini bermalam nih kita di sini man. Udah jangan banyak pikir pusing, yang penting kita cari uang, nggak rusak lingkungan. Yang penting halal, nggak nyuri. Ya sudah saya nurutin aja. Itu dari bukit jauh dari perkampungan, dari perumahan desa pun jauh. Ikutin aja apa beritanya dia. Akhirnya singkat cerita, kurang lebihnya ada tanda-tanda gerakan-gerakan yang mencurigakan di tumpukan daun kering di bambu tersebut. Akhirnya Iman mengambil tongkat untuk ngotrek-ngotrek bambu. Si daun kering itu dicotek-cotek. Pikirnya Iman itu burung. Ternyata ketemu ular. Saya bingung di situ. Man ular man, bukan burung. Waduh, ini gimana? Udah tenang-tenang. Jangan pikir pusing. Saya pun udah nyiapkan. Ternyata Iman bawa tongkat itu bercabang 2, depannya tuh ujungnya tuh, untuk ngusir si ular tersebut. Akhirnya ular itu diusirlah pakai cagak 2 itu, tongkatnya dari Iman. Diusir. Tenang pan, saya juga bawa kayu lemo. Kayu lemo maksudnya apa man? Untuk menghindari serangan dari ular tersebut. Saya udah percaya sama Allah dan inilah ada orang yang ngasih tahu bahwa kayu lemo ini bisa mengusik atau mengusir aroma baunya ini terhadap ular. Karena saya nggak ngerti dan nggak paham, ikut aja udah. Ternyata ular tersebut setelah diusir sama Iman, bukannya menjauh malah mendekat. Akhirnya karena saya jijik ya ngeliat ular, kebetulan di situ cuaca udah agak malam, agak gelap. Kebetulan di situ ada salah satu gundukan kecil. Saya pegang ternyata itu batu wadas ya, ataupun cadas tuh. Saya timpuk ke ular. Tujuannya untuk mengusir, bukan untuk menyakiti. Akan tetapi si ular itu kena kepalanya. Bok! Langsung ular tuh mengiut badan tuh. Jadi mengulat gitu tuh badan. Tahu-tahu masuk ke dalam tumpukan daun kering itu. Waduh man, saya tuh sempat bilang ke Iman, kenapa Pang? Baru pertama kali saya ikut sama kamu menghadapi permasalahan seperti ini. Waduh ini nyawa man, kalau istilahnya tidur, kalau ularnya nggak berbisa mending. Kalau berbisa, modar saya kalau digigit. Pertolongan nggak ada. Dah sabar, saya juga bawa tuh garam, kan kamu tahu tuh ada garam krosok yang saya udah siapkan di bawah tuh di dasarnya tas, yang untuk kamu tadi numpukin barang-barang tuh. Buka aja di kresek hitam. Ya, saya nurutin omongannya Iman. Akhirnya
dibukalah dan taburin garam. Di mana saya duduk di lingkaran itulah saya beri garam, tabur-taburin, baru duduk. Nunggu lama, senter pun saya sorot ke tumpukan daun yang kering tadi. Lihat lagi ada gerakan enggak. Man, burungnya mana? Tenang aja. Si Yono menyautin, Man, siap-siap. Ini ada yang lepas satu nih, gitu tuh burung. Udah saya usik nih, terbang ke arah kamu. Akhirnya diambillah oleh Iman tuh. Begitu burung tersebut nyangkut ke jaring, diambil burung tersebut sama Iman. Alhamdulillah Pang, dapat satu. Nah terus hitungannya bagaimana menanti? Ini kan Yono yang ngusik, si Yayan nih, Yayan yang ngusik. Terus kamu yang dapat, ya kerjasama Pang. Sumama dapat 3, ya kita bertiga ya satu hewan, satuan. Sumama dapat 1, ya terjual, dibagi 3 hasilnya. Udah jangan pusing-pusing masalah hal bagi sih. Kita adil karena kita senasib seperjuangan di sini. Oh, ya udah kalau gitu. Berarti saya juga dapat ini kan, hasil kan, keuntungan apabila itu dijual. Iya dong. Semakin semangat saya mencarinya. Tanpa disadari waktu semakin larut. Semakin semangatnya saya karena dapuran bambu itu luas. Ada beberapa dapuran bambu di situ. Cotek lagi sama saya tuh. Kayak semacam ada burung masuk, warnanya hitam. Berpolet. Ah, kayaknya ini kalau enggak jalak suren atau jalak cacing, mungkin kacer. Karena hitam ada polet putihnya. Saya coba lagi, gutrik lagi, senterin lagi. Tanpa disadari, burung muncul di hadapan saya, mau ditangkap oleh saya tuh. Kok aneh nih, burung hitam, matanya merah, ada titik hitamnya lagi di dalam senteran baterai itu. Burung apa namanya? Saya diem, burungnya kecil, persis seperti burung cucak hijau, tapi perawakannya lancip, kecil, tapi hitam semua. Ya anehnya di matanya itu merah, titiknya hitam. Apa ini? Saya bingung karena saya sendiri nggak mengerti jenis burung, nama-nama jenis burung itu. Pikir ini antik nih bagi saya tuh. Saya uber aja terus. Tapi yang tadi saya uber tuh boleh dikatakan tuh yang namanya ada polet putihnya. Yang ini muncul kok tidak ada. Saya uber, dia terbang, lari ke salah satu ranting. Karena malam, jadi dia asal ketemunya aja, nggak penglihatannya nggak begitu tajam. Hanya mungkin dibantu dengan senter. Biasa senter yang saya senterin, dia tahu arah kemana dia harus tuju. Semakin lama, semakin tinggi, semakin ke atas, semakin ke atas, saya ikutin terus. Di awal itulah saya lepas dari Iman, lepas dari Yayan, saya jalan sendiri. Yang anehnya, saya melihat ada sebuah batu macam kayak tugu di atas itu, di Sagarahiang, di bukitannya atas itu. Udah jalannya licin, banyak lumutnya, basah juga. Saya terpleset lagi jalan. Saking pengen dapatnya itu burung, ingat pasti ini burung mahal gitu saya tuh, karena saya sendiri mengharapkan dapat uang. Ikutin terus ke Sagarahiang tuh, diikutin terus sampai hampir mendekati puncak. Ini burung kemana saya senter? Kok nggak ketemu? Kebingungan saya menjerit,
manggil-manggil Iman. Man, denger saya nggak, Man? Saya dengerin. Iman tidak ada menjawab sama sekali. Begitupun Yayan, temannya Iman yang tadi kita berangkat tigaan. Waduh, saya kebingungan. Ini burung, saya uber sampai ke atas, saya hilang jejak. Tapi yang anehnya, saya menemukan seperti peninggalan-peninggalan sejarah di situ. Kayak macam batu yoni apa, yang namanya kayak macam tugu itu. Lingga ya, mungkin ya, batu lingga. Ada yoni di situ. Begitu saya sorot ke sana kemarin cari burung, nggak saya mikirin itu gimana, ini gimana. Yang dalam pikiran saya harus dapat burung, mudah-mudahan keesokan harinya dijual dapat uang. Cari lagi, nggak ketemu. Tanpa terasa waktu berjalan, alhamdulillahnya waktu itu dibantu cahaya bulan purnama. Aduh, alhamdulillah nih. Kegelapan tuh terbantu oleh sinar purnama. Jadi tidak gelap banget walaupun saya berbekal senter. Sorot sana, sorot sini. Cari burung yang tadi saya uber, nggak ketemu-temu. Tanpa disadari, karena udah lama saya mencari, berjam-jam, baterai habis. Si lampu nih, senter nih, ternyata tidak nyala. Saya agak panik. Waduh, ini pelita pakai apa nanti? Saya bisa turun cari Iman atau nyari burungnya hanya mengandalkan istilahnya bantuan cahaya purnama. Saya mencoba dibuka, keluarkan baterai. Saya gosok-gosok, masukin lagi. Coba lagi. Ternyata alhamdulillah nih agak-agak kelihatan agak nyala. Piap-piap mati lagi. Waduh. Akhirnya sampai tidak ada lampu menyala pun. Saat itu saya kebingungan, ditambah lagi kebingungan lagi. Mencium aroma wewangian. Ini datangnya dari mana? Saya baca doa sebisanya saya. Jangan sampai mengganggu. Ada beberapa sosok mendatangi saya. Berpakaian seperti kerajaan. Layaknya seorang prajurit kerajaan. Saya bingung. Di sini apakah ada kerajaan? Sedangkan sekarang ini adalah zaman udah merdeka. Pikir hati saya, mau di senter juga saya ternyata ini senter tidak nyala, hanya bisa melihat di bawah sinaran rembulan yang begitu terang karena saat purnama. Hanya itulah pelita yang saya bisa melihat. Datang berbaris prajurit itu, membari bawa tombak, samar-samar lihat mendekati. Pikir saya dia akan menegur saya. Berbelok. Saya diam aja. Kan di situ dia melalui ilalang ya. Saya nggak melihat bahwa kakinya itu menapak ke tanah atau tidak karena tertutup ilalang, rerumputan yang tinggi. Rumput itu bergoyang. Lihat samar-samar sinaran rembulan. Ya Allah, apakah saya ini masuk alam gaib atau menemukan makhluk-makhluk gaib di sini? Ini apa sesungguhnya? Saya beristighfar, bersalawat, sebisanya saya berdoa, meminta bantuan sama Allah. Saya juga mau turun jalanan licin, takut tergelincir. Di sini dataran agak lumayan, bisa istilahnya untuk beristirahat. Saya putuskan waktu di situ untuk istirahat dulu aja dulu lah di dataran tuh.
karena ini udah kering, yang tempat yang kering, tapi tetap namanya kering juga, embun turun ya tetap aja lembab dan basah. Setelah prajurit-prajurit itu melewati saya, meninggalkan saya, pertanyaan saya ini apa? Apakah saya sudah melewati batas daripada alam nyata? Ataukah saya masuk ke alam gaib? Tapi saya coba menyentuh bebatuan di situ, tersentuh oleh tangan saya. Sentuh lagi, tersentuh lagi, tapi dingin. Nah, pada saat saya ingin mengambil salah satu gundukan batu, mau mencoba, di situ ada sebuah hal yang membuat saya bingung. Kok daun bergerak? Daun kering itu. Jangan-jangan ada makhluk astralnya. Saya diamin, tak liatin, bergerak lagi. Saya cari tongkat, nggak ada. Alhamdulillahnya waktu itu ketemu ranting. Saya ambil ranting, saya mencoba mengangkat, itu 6 daun kering. Begitu daun kering diangkat, ternyata sebuah ataupun seekor skorpion kalajengking matuk dia di atas, capit di depan. Waduh, saya mengusik ke tenangan dia, mungkin takutnya ada apa-apa. Udahlah saja macam-macam lah, karena ini wilayah yang saya berkataan belum tahu gimana wilayah ini. Takut saya tidak sopan, tidak memiliki adab. Sampai saya tuh meminta kepada Allah perlindungan. Udah, saat itu saya amati si kalajengking itu lari, jalan cepat, masuk suatu lorong, nyelinap dia, hilanglah sudah. Nah, saya hanya lambat-lambat ataupun remang-remang, karena tidak ada senter, hanya sinar rembulan aja yang bisa memberikan sinarnya. Saat saya sudah usai melihat kalajengking itu masuk ke lubang, saya teringat teman saya, Yayan sama Iman. Ini gimana? Ini jam berapa? Waduh. Sinyal tidak ada, HP nggak bisa nyala di situ. HP juga tidak ada baterai. Untuk senter tuh nggak ada. Ya namanya HP jadul yang saya punya. Aduh, ini gimana? Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya berdoa aja, berdoa. Akhirnya lelah juga, capek juga nunggu, nggak ada berbekal apa-apa, hanya sebungkus rokok yang tadi sudah terpakai, entah beberapa batang, tinggal berapa batang. Dan alhamdulillahnya saya ngantongin permen pagoda tuh, pasti les. Udahlah, daripada bingung-bingung, makan pagoda aja udah untuk lepas dahaga sembari merokok. Pada saat saya menghirup udara, pikir saya aroma pagoda itu kok berubah. Ini kayak bebakaran kemenyan ini bau. Kok malam-malam begini ada orang yang menyalakan atau membakar menyan. Aromanya saya jelas paham bauan menyan tersebut. Melintas di hidung, tercium juga tuh. Namun yang membingungkan saya, yang namanya asap itu berubah pelan-pelan, ngumpul. Pikir saya kan terbawa angin seperti asap rokok, tak lama hilang. Itu bukan lama-lama hilang, mengumpul, menyatu. Saya amati,
Saya amati lagi. Astagfirullahaladzim. Kok jadi satu gumpalan? Makin besar, semakin besar. Saya tambah kebingungan. Ya Allah ya Rasulullah, lindungi saya. Ini kejadian apa lagi saya alami? Perlahan-perlahan asap putih itu berubah jadi hitam. Saya amati. Tahu-tahu langsung seperti kayak mau gunung gitu. Sampai saya tuh mulai bulu kuduknya merinding. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa lagi? Tanpa ada mata, hanya gundukan gunung gitu. Kayak macam gundukan gunung kecil. Karena disinari rembulan, saya bisa melihat yang jelas walaupun samar-samar gundukan itu. Terus saya amati. Bau kemenyan itu yang tadinya tercium itu berubah, muncul aroma yang membau, bener-bener bau. Bukan bau bangke, bukan bau apa. Jadi kayak macam bau seperti karung goni itu yang ditumpuk, direndam, bau apek. Ini kayak bau apek begini, sengar gitu tuh. Ya Allah, saya mau nyamperin. Ini gimana? Mau turun, ini bagaimana? Saat itu hanya bisa remang-remang perjalanan yang bisa dipandang oleh saya. Jalanan licin, takut tergelincir. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tetap tenang, pasrah sama Allah. Saya coba berkomunikasi. Saya ajak berkomunikasi. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Dia tidak menjawab, dia tidak menoleh. Saya tambah kebingungan. Ya Allah, ini gimana? Saya coba kembali memberi salam. Maksudnya ingin menanya pada dia. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Akhirnya perlahan-perlahan yang tadinya hanya tertutup hitam saja yang saya lihat, ini menyibak. Pelan-pelan tergerai, baru agak tampak wajahnya agak remang-remang. Disitulah saya kagetnya luar biasa. Sudah melihat pelan-pelan matanya merahnya nggak kira-kira. Hanya 2 mata yang saya tampak melihat sosok tersebut. Itu 2 mata saja. Hidungnya nggak ada, mulutnya nggak ada. Ya Allah, makhluk apa ini? Untuk ketiga kalinya saya mencoba memberanikan diri menyapa kepada makhluk astral itu. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Diam saja. Saya agak kebingungan. Di mana cuaca semakin dingin, malamnya mencekam. Dan saat itu kabut turun dengan deras. Waduh, tambah menyelimuti nih. Cahaya yang namanya purnama itu agak redup. Sehingga jarak pandang saya untuk melihat sosok tersebut itu udah hampir nggak tampak, hampir nggak bisa terlihat. Ya Allah, ini apa lagi? Ya Allah. Saat itu bulu kuduk saya tambah merinding, benar-benar jadi udah menggigil karena dinginnya. Akhirnya saya buka kembali itu.
pastiles yang saya bawa. Saya makan lagi untuk menghangatkan tubuh, tujuannya tidak taunya boro-boro istilahnya untuk menghangatkan tubuh, malah tambah gigil saya, tambah dingin. Ya Allah, ini apa? Udah ya mulut pahit, terasa pahitnya, nggak manis. Saya mutahin tuh pastiles tersebut. Tanpa sengaja saya meludahin, melontarkan pastiles yang dari mulut. Mungkin terkena tuh salah satu makhluk astral di situ. Yang anehnya itu pusaran angin terjadi di situ, di depan saya, kayak puting beliung berpusar. Ya Allah, apalagi ini, apalagi. Sudah saya ketemu kayak macam jin penunggu Sagarahiang, pikir hati saya. Ini mau ketemu apa lagi? Cuma saya hanya bisa memiliki rasa pasrah karena niatan saya itu sudah mencari rezeki untuk menafkahi anak istri. Pasrahin aja udah saya. Tidak pikir panjang lebar udah. Kamu mau bentuk apapun silahkan. Ini yang satu ketemu bisalam tidak menyapa, tidak menjawab. Hanya keberanian saya pasrah diri sama Allah, itulah yang membuat kebulatan tekad saya. Apapun bentuknya makhluk astral akan saya hadapi, akan saya temui, akan saya tatapi, akan saya tanyai. Terus berputar. Semakin terasa terlalu dingin. Ya Allah, menggigil saya. Terasa menggigil, benar-benar menggigil. Pusara angin semakin kencang. Seperti orang yang namanya embun dihajar, istilahnya disambar sama angin, mempercik semua ke muka, ke tubuh saya. Semakin dingin, semakin tak kuat suhu tubuh saya. Ya Allah, ini apa lagi? Semakin gigil, ya Allah, nggak kuat perut, semakin kayak kejang perut nih. Aduh, ya Allah, jangan sampai nih saya hal yang terjadi tidak diinginkan. Saya mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini gimana? Teringat saat itu saya pada pembimbing saya, apabila menghadapi cuaca dingin, menghindari kram perut, kamu bersila, duduk, atur pernapasan kamu, biar istilahnya hawa ataupun suhu tubuh itu meningkat untuk memanas. Saya bersila, atur nafas, tangan pun saya gosok-gosokin, hati saya tetap bersolawat, baca solawat, saya gosok-gosokin, semakin gigil, semakin saya paksakan terus. Tangan gosok terus sampai hangat. Walaupun sampai kasarnya ngomong tangan terkelupas nih kulitnya, saya nggak mikir dah. Yang penting saya bisa tubuh ini hangat. Begitu agak hangat, saya tempelkan ke tempat-tempat yang agak lembab ataupun dingin di tubuh saya. Allah, atur tarik nafas, tahan lagi, saya gosok-gosokin lagi. Namanya telapak tangan, kedua belah telapak tangan diadukan, digosok-gosok. Ini sialan hati saya tuh. Terus coba ingat apa yang telah diberi pelajaran oleh pembimbing saya. Saya coba hempaskan namanya tuh angin dengan surat An-Naml ya, ayat 103. Teringatlah waktu itu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan bantuanmu, dengan izinmu, dengan ayat ini, ayat yang kau turunkan dari surat An-Naml. Saya baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Berulang-ulang saya baca sembari menggosokkan telapak tangan saya terus. Saya kuatkan. Sudah 100 kali saya baca,
Pada saat 100 kali itulah saya hempaskan Allahu Akbar. Telapak tangan saya benturkan kepada angin tersebut. Saya agak kaget. Angin tersebut tersentak, terhempas. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini bisa membantu saya. Agak tenang hati saya itu. Cuma rasa gigilnya ini saya nggak tahan. Karena dari sore saya belum makan, perut pun belum terisi sama sekali. Haus iya, menggigil heeh. Kata orang Sunda mah, kumacak aing we lah ya mah, pusing. Ya Allah, ini gimana sebagai gigilnya, nggak tahan. Bibir istilahnya bergerak tuh berkatuk-katuk. Sampai saya rasakan ini bibir, ya Allah, dingin banget, benar-benar dingin. Sampai yang namanya desah nafas ini mengeluarkan kabut, embun, keluar kayak kabut. Wush, ya Allah, keluar lagi, yang namanya kabut dari mulut ini, uap dari mulut keluar, seakan-akan berupa kabut. Saya nggak tahan, ya Allah, ya Allah. Saya dikagetkan waktu itu saat tanpa saya sadari, seakan-akan ada babi celeng atau babi hutan itu berlari kencang mau nubruk saya. Saat itu saya menghindari tanpa dirasa oleh saya, tanpa disadari saya tergelincir di situ sehingga saya terbentur satu pohon. Kepala saya terbentur ke batang pohon. Setelah itu saya lupa ingatan apa-apa, udah nggak ingat apa-apa, udah lupa segala-gala udah di situ. Seingatnya saya hanya seekor babi hutan yang hitam, talinya sini besar sekali, mau nabrak saya. Daripada saya ditabrak, tujuan saya menghindar, ternyata saya tergelincir dan terbentur itu. Saya nggak sadarkan diri. Tahu-tahu si Iman sama si Yayan membangunkan saya, menyadarkan saya. Bang, saya diam, rupanya pingsan. Akhirnya pelan-pelan saya agak bangun. Ternyata sudah siang hari. Saya cari-cari kamu, Pang, kata ibu. Kamu entah kemana, dipanggil-panggil kamu nggak nyautin. Tahu-tahu kamu kebener sini, ada di sini saya cari. Alhamdulillah bisa ketemu kamu, Pang. Dapat burungnya nggak, Pang? Saya diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tanpa terasa saya pegang kepala, agak pening nih. Ada bercak darah di rambut. Apa ini kok lengket begini? Pikir saya itu kayak macam tanah liat ataupun lumpur yang nempel ke kepala. Saya cabut, ambil, lihat, merah, kehitaman. Cium, aroma darah. Dirasa lagi, waduh, ternyata luka sedikit di kepala. Di belakang saya coba lagi, raba lagi. Saya nggak pedulikan omongan Iman maupun omongan si Yayan, mau ngomong apa, masa bodoh kamu, saya pusing. Coba saya aduh, rupanya dari sini, ternyata di sini benjolan besar. Mungkin kena benturan itu si batang pohon. Saya diberi air oleh Yayan. Pang, minum dulu, Pang, biar kamu tenang. Nanti kamu ceritanya gampang, minum dulu dah. Saya minum, teguk, 2 teguk. Jadi minuman mineral yang dibawa si Yayan saya habisin, saking hausnya. Kamu ternyata belum makan kayaknya, Pang, ya, dari kemarin, Pang. Ini saya bawakan nih, Pang. Untung ini gak basi. Emang apaan? Snack, makanan ringan. Waduh, gimana ya? Yaudah, yang penting isi aja dulu. Ya, akhirnya saya nurutin aja. Si Iman ngasih keripik pisang.
Makan habis, saya cerita pada Iman sama Yayan kejadian saya. Karena dia menanyakan, kamu kemana aja, saya cari-cari. Tahu-tahu udah siang ketemunya di sini. Posisi menemukan kamu keadaan pingsan. Coba, saya mau tahu cerita apa yang dialami oleh kamu. Mumpung ini masih siang. Akhirnya saya menceritakan kejadian saya pada Iman dan Yayan. Penasaran Iman sama Yayan. Akhirnya Yayan sama Iman menitahkan ke saya suruh menunggu di sini di tempat yang saya jatuh, suruh bersandar di pohon yang saat ngebentur kepala saya bersandar di situ. Iman sama Yayan menelusuri kejadian yang saya alami di sana. Kurang lebih perjalanan 1,5 jam lah, bolak-balik 3 jam. Agak lama juga saya nunggu. Untungnya rokok di saku saya masih ada, entah berapa batang sisanya. Saya ambil rokok daripada nunggu capek-capek. Saya ngerokok, nunggu Iman sama Yayan. Satu batang habis. Tak lama kemudian ngerasa saya masih juga lapar. Keripik pisang yang dari Iman kasih saya masih ada sisa, sampai yang kecil-kecil potong aja saya habisin dah. Waduh, saking laparnya. Alhamdulillah. Selang tak lama kemudian, singkat cerita, Iman sama Yayan datang. Iman sama Yayan menceritakan ke saya, betul Bang, di atas kayak ada peninggalan benda-benda purbakala. Nggak salah kamu cerita ke saya. Apa yang kamu alami di sana, apa yang kamu temui, betul bahwa di situ ada semacam yoni, semacam batu lingga ada di sana. Karena saya sendiri nggak tahu, baru pertama kali ikut kamu Man, ikut kamu Yan, dan lokasi ini pun saya nggak ngerti. Dan saya ketemu tuh melihat, ya alhamdulillah seperti itu. Yaudah, mumpung istilahnya ini belum senja, belum petang nih, masih agak siang, ya kita turun, bari bebenah dulu. Akhirnya dengan mengumpul segenap tenaga yang saya kumpulkan dengan makanan yang ala kadarnya, snack-snack yang saya makan karena saya lapar dan habis semua. Akhirnya saya ikutin dan saya dipapah oleh Iman turun ke lokasi di mana jaring yang tadi dipasang oleh Iman dan Yayan. Akhirnya barang-barang tersebut diambil oleh Iman serta sangkar burung, entah beberapa burung yang didapati oleh dia karena dimasukin ke dalam satu sangkar. Begitupun Yayan. Akhirnya kami bertiga turun mendekati salah satu warung di daerah situ untuk mengambil motor yang tadi kami titipkan. Sembari di situ di warung itu saya pesan makanan. Bu, pesan 1 nasi campur. Akhirnya bu warung itu melayani saya. Singkat cerita, Iman menceritakan saya dapat burung 5, si Yayan pun sama dapat 5. Kayak giliran saya ditanyai, kamu dapat apa Pan? Dapat celaka. Kok gitu? Ya ini benjol, ini sampai luka, sampai ketemu hal yang enggak. Bingung saya. Ya udah, kamu nggak usah pikir pusing. Toh kita bertiga, hasilnya juga kita bertiga yang hasil nanti. Yan, coba lihat ya, kamu dapat burung anis berapa? Sekian. Nih ada 4, saya dapat burung anisnya. Kacernya 1. Kamu Man? Ya saya dapat burung anisnya 3.
dapat cucak keling satu. Kata Iman, karena Iman kan biasa mainan burung, dia ngerti. Terus satunya tuh burung apa, kayak ketilang gitu tuh, ketilang emas lah, yang warnanya kuning. Saat Iman menunjukkan burung cucak keling, saya lihat ternyata burung ini masih Uberman. Ini burung hitam semua, agak kecil, matanya merah, ada titik hitamnya. Ini nih yang saya uber nih, Man. Oh, jadi burung ini yang kamu itu larinya cepet ke atas. Waduh, udahlah Bang, yang pusing-pusing. Kita langsung datang ke bandarnya aja, nggak apa-apa. Apa mau dijual langsung? Ya, terserah, saya sih nggak ngerti. Gimana baiknya aja kalian berdua. Ya, singkat cerita, burung pun diberikan kepada bandar. Biasa penerima burung, dapatlah uang. Cuman Iman tuh hanya megang satu burung anis yang dirasa oleh dia perlu tidak dijual untuk dipelihara. Begitupun Yayan. Singkat cerita, berbagi hasil semua uangnya, saya belum mendapatkannya. Kurang lebih waktu itu saya dapat uang 5.000, ditambah yang lain-lain itu totalnya saya dapat 500 ribuan. Alhamdulillah, 500 ribu uang nyari kemana lagi, jadi itu ya. Setelah dipotong segala macam operasional itu tuh, saya dapat 500 ribu. Cuman ini benjol nih pala, memberi luka dan pengalaman, istilahnya menangkar atau menjaring burung di wilayah yang bebukitan yang tidak diketahui, dan mendapatkan sebuah pengalaman menemukan tinggalan sejarah, tepatnya di desa Sagarahiang, di Bukitan Sagarahiang. Itulah singkat cerita teman-teman sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Saya akhiri cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.